Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudariku, sahabat online, kaum muslimin wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat. Kalaulah sekiranya kita mau menghayati hidupnya manusia dengan hidupnya Allah, itu tidak ubahnya hidupnya sebuah handphone dengan hidupnya listrik. Tidak ada listrik, melainkan dialah yang hidup. Yang hidup itu listrik. Listrik itu dari pembangkitan listrik tenaga air. Semua elektronik bersifat mati, termasuk handphone. Di hidupnya manusia dengan hidupnya Allah bagaikan hidupnya sebuah handphone dengan hidupnya listrik. Jasmani manusia itu bagaikan bodi atau casing HP dan seluruh komponen alat-alat HP luar dan dalam. Jadi jasad manusia, seluruh organ tubuh manusia bagaikan bodi HP. Sedangkan ruh manusia itu bagaikan baterai di sebuah handphone. Apa fungsi baterai pada handphone? Fungsi baterai pada handphone adalah menerima hidupnya listrik. Baterai dan bodi HP itu bersifat mati. Setelah masuk hidupnya listrik kepada baterai, maka hiduplah baterai. Hidup listrik yang masuk ke dalam baterai handphone itu mampu pula menghidupi sekalian komponen HP, maka hidup pula lah HP itu. Tapi hidupnya HP itu berdasarkan hidupnya listrik yang sudah masuk ke dalam baterai. Begitu juga dengan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam surat ayat 71. Iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqam basaram min tin. Ingatlah, tatkala berkata Tuhan kamu kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan bentuk kejadiannya, dengan arti kata seluruh organ tubuh manusia telah dijadikan oleh Allah luar dan dalam dan sudah diletakkan pada tempatnya masing-masing. Tapi mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, lidah tidak berkata-kata, tangan tidak bergerak, kaki tidak melangkah, karena jasmani itu bersifat mati. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan meniupkan aku ke dalamnya sebagian daripada ruhku. Jadi ruh yang ditiupkan Allah ke dalam jasad ini diamanahkan oleh Allah berupa sifat hayatullah, hidupnya Allah. Karena ruh membawa
mengemban amanah sifat hidupnya Allah, maka hiduplah ruh. Ruh yang ditiupkan ke dalam jasad itu yang membawa hayatullah juga mampu menghidupi sekalian batang tubuh. Maka hiduplah batang tubuh ini. Jadi hidupnya kita sesungguhnya bukanlah hidup kita sendiri, tapi hidupnya Allah yang nyata pada diri ruhani kita. Apabila ruh itu ditiupkan ke dalam jasad, memenuhi sekalian rongga, meliputi sekalian batang tubuh, maka ruh itu berubah nama menjadi nyawa. Apabila dia keluar masuk, turun naik, bernama dengan nafas. Kalau dia berkehendak, diberi nama hati nurani. Jika dia berkeinginan, maka itu yang dinamakan dengan nafsu. Nafsu yang diamanahkan Allah kepada manusia itu mempunyai sifat pembangkang dan penantang. Nafsu itu adalah yang selalu berkeinginan dari dalam diri, dan keinginan nafsu itu ada yang mendapat rahmat dari Allah, ada yang mendapat bisikan dari setan. Yang mendapat rahmat dari Allah, keinginannya sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Tapi ada nafsu, keinginan nafsu itu yang mendapat bisikan dari setan. Keinginan nafsu yang mendapat bisikan dari setan itu tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu, untuk mengendalikan nafsu itu, Allah mengamanahkan kepada manusia berupa akal. Untuk mengendalikan nafsu tersebut, akal fungsinya membedakan yang baik dan yang buruk. Tapi nafsu yang mempunyai sifat pembangkang dan penantang ini bersekutu dengan setan, tidak mau dikendalikan begitu saja oleh akal. Sedangkan akal itu bersekutu dengan yang namanya iman. Dan inilah yang disebut peperangan di dalam diri antara akal dengan nafsu. Menurut adat istiadat, yang kalah itu pasti dikuasai oleh yang menang. Andai kata akal dan iman kita kalah oleh nafsu dan setan, maka hati kita akan dikuasai oleh nafsu dan setan, sehingga kita akan selalu membenarkan dan mengikuti keinginan-keinginan nafsu yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Suatu contoh secara tegas, terang dan jelas Allah menyatakan di dalam surat Al-Hadid ayat 3, Huwal awwalu wal akhiru wa huwaz zahiru wal batinu. Dialah yang awal dan dialah yang akhir, dialah yang zahir dan dialah yang batin. Tapi nafsu kita mengaku-ngaku
dan merasa-rasa zahirku batinku hamba. Padahal Allah menyatakan dialah yang zahir dan dialah yang batin. Tapi nafsu yang mempunyai sifat pembangkang dan penantang, dia mengaku-ngaku pula zahirku dan batinku hamba. Kalaulah sekiranya akal kita tidak bisa membedakan apakah kita harus mengikuti petunjuk Al-Quran atau mengikuti keinginan nafsu. Nah, kalau sekiranya akal dan iman kita kalah oleh nafsu, maka kita akan membenarkan zahirku batinku hamba. Maka sesungguhnya di waktu itu kita sudah bertuhankan nafsu. Kalau sekiranya kita mengaku-ngaku pula bertuhankan Allah, sementara kita selalu membenarkan dan mengikuti keinginan nafsu, maka jatuh lagi kita kepada kemunafikan, karena tidak sesuai pengakuan dan keyakinan kita. Oleh karena itu, perlu kiranya kita untuk menghayati lebih dalam lagi zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab Al-Quran, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan saja kita sama-sama bermohon kita kepada Allah supaya ditetapkan hati kita untuk selalu mengikuti petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.